izin Bu, boleh untuk ibunya perkenalkan diri dulu Bu. Ayu Mala, kayak cuman SKM, SSD, BD, MTs. Ya kamu aku situ hampir belum kawin sih. Nah, begitu tamat sekolah SPK tuh langsung kerja di situ dulu. Tahun 80 kerja di pegawai negeri, jadi udah terusan beres. Tahun 85 sekolah di satu Semarang karena pasien banyak meninggal dulu ya, karena bidan ini dihapuskan tuh ya di daerah-daerah itu, mungkin ada lupa lagi di satu atau di Semarang. Nah saudara itu kan bukan nikah dulu sih, nikah baru buka tuh buka praktik biasa-biasa baik dulu. Tapi banyak pasien tadi dulu. Nah di sini baru buka tahun dulu. Kalau buka itu tahun 88 lah sudah buka aku, tapi dulu masih bukan di sini, masih di tempat keluarga lama di situ. Di sini tahun 2004 baru buka beneran. Karena sudah nikah, punya anak. Ya, 2004. Nah, itu tadi satu meneruskan apa cita-cita baik sih itu, karena memang niatnya kan beda. Dulu kan kenapa kena motif Al-Quran ini, itu kan pengen seperti itu. Jadi kalau yang kerja ini ngasih tahu juga sih ilmu itu untuk kita sendiri. Kalau dulu aku kan cuma kepengen tahu, tidak memikirkan penghasilan, enggak. Karena kita masih gadis kan, masih ini kepengen, angka bisa aja ini, kenapa kita tidak bisa, kepengen tahu cuman begitu. Jadi buka-buka dikit dulu sih, bukan cekek ini, bukan pas itu banyak sampai nak melahirkan, biar aku kami di bawah situ duduk, akhirnya nambah satu kayak ini tuh, itu karena pas ini banyak sebanyak 80. Kemudian orang itu kan hanya dokter dulu situ, jadi belajar sama dokter dulu. Kenapa bidan memilih spesialis bidang tertentu? Kemarin kan memang dari tamat SD itu dari daerah kan, kepengen ke Palembang, sekolah di Palembang karena jarak rumah dari daerahku ke tempat sekolah SMP itu kan jauh. Jadi kepengen memang orang tua aku itu kan marah juga dengan aku, kau tuh masih kecil, maksudnya masih muda, aku pengen cita-cita. Jadi pas ada aku kepengen waktu itu diputih ya, jadi aku katanya di perawat, tidak itu mana nyari ini nggak pernah jadi bidan tuh, nggak jadi dukun aku kata bapak kakak ya, karena kita masih kecil kan, memang niat kita pengen ke situ, tapi memang tidak ditunjuk ke orang kayak itu, cuma nekat be. Maka begitu sudah dapat SPK itu kan pertama kali SPK itu dok bidan sama perawat itu dihapuskan, buka lagi pertama kali. Setelah kami bikin pertama kali seluruh Palembang itu pertama kali, Indonesia itu memang pertama kali kami di ini itu di Palembang sini. Jadi dari kami itu baik bersatu di situ dengan di RSMH itu kan, dulu RSUP dulu. Cerita juga satu di situ. Nah, kami dibuka pertama, dia baru tingkat kedua itu kan. Yang pertama kan itu Bako, itu dulu. Yang keduanya baru Caritas, ketiganya situ. Jadi rankingnya itu ratingnya tuh. Kami memang datang dari pusat sih, dari Bandung, Inggris ya datang. Luar negeri jadi dia kumpul aja itu. Pertama kali dia di Suhan Hari. Palembang baru buka Palembang jadi SMA. Tapi yang ikutan waktu itu tuh Janita sama masa ini, Mbak Mer dua itu yang ngado kan lama tahun 2000 tahun berapa itu ya, tahun 79 kan selesai. Tahun 80 dapat pegawai negeri. 89 88 kawin.
lama jadi kan. Tahun 79 itu aku ikut situ kan sampai 88 masih sampai 20 tahun dia. Jadi ilmu itu memang itu gawe 2 kali itu di puskesmas sama. Jadi emang keinginan pribadi mau jadi bidan. Kepengen karena dapat niat tadi aku kepengen sebenarnya kalau itu kan cak sombongnya aku kepengen maju dari cuma kakak aku dulu yang maju sekali itu kakak aku tuh aku kepengen cak kakak cak mana cak itu ada niat cak itu jadi memang bukan itu memang dari kecil itu memang sudah ini ada keinginan cak itu tapi sekolah itu kan tidak tahu kalau jadi bidan apa itu cuma ingat pasal ada adik beranak aku nama ada pengen jadi itu cita jatuh jadi sekolah bidan itu bukan sedikit banyak sampai sekarang masih kan Masih. jadi aku di 6 kali 7 kali sekolah SPK di 1 di 3 SKM S2 S1 S2 dia pernah ambil ini aku tuh di kebidanan tapi khusus ini di Bukabil dulu kan ikutlah pikir nanti sudah ini kan udah ini lagi aku ngomong kawan receh karena otak kita masih berpikir sekolah juga memang kita sekolah aku ngomong kalau sudah itu kan otak itu sudah ada ini lagi kalau sudah ini ya sudah lama nggak tahunya masih ada lagi ini sekolah profesi nggak tahu sekolah profesi dan pertama kali buka seluruh Palembang ini yang buka baru Abdurrahman dulu pertama kali kan yang ini kan senior galau yang sekolah situ sama yang ngambil agbit di Nusantara seluruhnya bidan-bidan tua-tua galau jadi termasuk ini ya kalau gitu kan masih termasuk muda tadinya tapi sekarang memang lansia galau sudah yang lansia galau sudah jarang praktek sekarang karena aku di pasiennya banyak jadi masih ada yang kabel misalnya kalau pasien lain melahirkan yang ada tapi tidak seperti itu tapi tidak ada banyak lagi karena sejak COVID itu tadi COVID masih banyak masih 50-60an nah setelah pasien dibawa dokter operasi karena sejak itu jadi tapi aku waktu ikut seminar bukan seminar sih ini PIB katanya jago ngapo di kartonyo yang bilang sudah ada profesi itu sebelum profesi itu akan ada di bidan spesialis bidan spesialis ya emangnya ada ini apa gitu ada baca amas aku bisa operasi wong apa aja itu kan kalau dokter kan kayak itu kan Iya. nggak tahu ngapa tapi belum kali pasti ini kayak tahun waktu itu Pak profesi mereka aja itu kan nah kalau perawat kan profesinya udah lama dia ini kan itu namanya tuh mungkin dia panjangnya detailnya tuh S2 sudah memang sudah karena sering diajak ngajar jadi kalau kemampuan kan puskesmas itu aku kan banyak keluar kan diajak ngajar KPN dulu kan jadi kata bapak yang tidak ada ini dari Jogja ibu katanya ibu nggak bisa minta apa gimana pak kata kan maksudnya tidak boleh meninggalkan tugas dulu sebenarnya pak Hakim kalau gitu diajak uang bagian baik misalnya diajak ngajar masa kita tolak apa biasanya kalau kita tolak uang nggak pakai kita lagi karena aku mau pensiun aku ini bendahara di sini dari aku masuk sampai ke bendahara sampai pensiun aku yang bendahara ini yang lepas nah berarti kan dari kita dewa yang ini jadi kalau orang ngajak kita kalau kita langguti tidak dipakai oleh orang lagi atau pernah jadi ngajak pada sini bidan aku sini banyak jadi pegawai negeri aku dia banyak yang berhenti karena diulangi
berapa modal awal yang diperlukan dan bagaimana struktur pembiayaan usaha ini? Sebenarnya aku tidak mikir ke situ gitu. Karena kita kan pertama kali pindah di sini cuma 2 bed, ya. Nah setelah itu, setelah kelanjutannya itu pasien itu kan terus dia tidak tahu modalnya berapa. Kira-kira berapa? Itu mana kan begitu ini begitu kawin beranak 1 pindah dari tempat itu kan ada pasien itu, tapi kan mereka tidak modal cuman beli alat bayang itu berapa nian dulu, jadi ngerti aku soal modalnya. Nah tapi begitu pindah buka di sini tuh pasien itu banyak, jadi nama lagi cek itu. Jadi ini rumah pribadi kayak gitu ya? Jadi Ini rumah betul, tapi rumah diserahkan betul. dengan kita. Jadi kita di bawah, di belakang pintu kita buka ini. Suami yang tidak buka. Sebenarnya aku takut, tapi yang banyak yang ajar itu dokter. Dokter itu di sekolah aku buka lagi. Aku tanggung jawab kan dokter itu, dokter Jani, dokter Jos, banyak dokter Jos bilang kan COVID. Nah di situ sayang. Jadi aku nak ngomong gimana ya, kalau soal modal aku udah ngerti. Salah itu tadi modal ini kan batch kok ya. Nah batch 1 kan 2 itu dari kawan, mal kau pakailah punya aku dulu, dia belilah dari kawan pada duit. Jadi itu mungkin lah modal dari kali apa ya kan. Jadi tidak ini dari tertis karena dulu kan tidak ada semahal ini. Mungkin lah puluhan kali ya, mungkin kan kali 10-15 lah kali itu. 15 itu. Iya, karena dipikir tidak tahu berapa. Karena saya dari pasien itu, karena itu bukan yang buka benar ini dadakan. Jadi pas sampai ini udah sama anak situ. Catatan apa saja yang wajib dimiliki awal usaha untuk menunjang kualitas pelayanan? Tapi yang tadi bed tadi. Yang kedua ada alat kesehatan. Alat kesehatan bidan. Ya. Ya. Cak kedua harus itu. Alat kesehatan dulu yang pertama. Itu obat-obatnya yang harus disiapkan untuk yang beranak melahirkan. Bagaimana bidan mengelola operasional sehari-hari dan menjamin kualitas bidan? Maksudnya? Operasional sehari-hari itu misalnya kalau pasien datang itu mengelola pasien yang datang itu gimana gitu, kalau misalnya bednya penuh atau gimana? Iya, ini kan standby dari Standby. itu tidak ada yang nunggu lama-lama. Sejak misalnya datang suntik KB tidak ada yang betul sampai denda. Siapa target pasar utama dok ini ibu, target pasar utamanya, dan bagaimana cara menjangkau mereka? Kayak masyarakat kayak gimana gitu. Kalau aku sih orangnya dari mulut ke mulut ya. Kalau menyebarkan bahwa aku harus pindah. Jadi begitu aku kata. Kawan aku juga ngomong pernah, kau tinggal di mana ini? Itu urusan kamu masing-masing. Ini pribadi aku, pribadi kamu. Itu kan urusan kita. Yang gimana dia orang senang sama kita, itu kan pribadi masing-masing. Ya, dengan orang tuh jangan kira-kira aja itu. Nah, pasien tuh gimana kayak bisa dari keluarga nih ke sini lalu aja. Jadi mungkin kemampuan kita tadi dengan pegawai juga aku harus. Tapi kayak nyebar dari satu orang ke orang lain. Saya tak nyebar ke lain-lain, mereka nyebar ke situ. Jadi mereka tuh dari anaknya sampai ke cucu-cucunya. Dibandingkan klinik atau rumah sakit lain. Kalau klinik kan kita kan enggak maksudnya enggak banyak ini. Artinya biasanya pasien tuh banyak ketakut di rumah sakit itu. Mungkin banyak ini, tapi kalau itu kan santai banyak pasien datang gitu. Prosedurnya juga Tidak milih. Kalau yang kita baca lakukan, kalau tidak bisa kita komunikasi yang bagus itu
anjurkan sama anak. Karena kan kalau di rumah sakit kan yang BPJS tuh beda gitu layanannya. Nah kita nggak sama aja. Cuman BPJS aku kan cuma ngambil pas melahirkan bayi. Makanya kalau nak bisa pasien periksa ANC, beliaunya mesti 4 kali periksa baru dapat baru dari BPJS itu jadi susah kita nak ini. Sudah tuh BPJS itu cuma 400 sih. Jadi kalau dia bisa diinfus ya aku udah masuk. Nah kita bingung itu kasihan dengan kami mungkin cak nak di ini gitu kan. Dan sekarang mah mahal kan. Jadi kalau infusan tidak dibayar gimana? Tapi kalau aku nih dunia akhirat ya nak pakai, dunia nak pakai. Jadi aku tak ada yang besar pasien itu harus ini. Jadi aku standar. Jadi yang itu 800 yang lain-lain. Karena aku kasihan. Karena berapa kali aku pasien itu ngecak-ngecak di kepala ini. Itu kan. Aku enggak tega. Aku enggak tega mahal-mahal. Mau juta-juta serang. Kecuali dia yang diinfus berapa kali pakai infus. Hitung infusnya berapa. Standar dia segitu. Nah itu baik. Jadi mereka ngerti. Jadi kalau kita narik, karena dia tahu. Kalau lahir sama dokter dia tahu juga. Tak ada nolak dia, tidak pernah nawar-nawar. Karena dia tahu. Aku juga kalau orang yang susah, apalagi orang kampung aku kan. Banyak lagi tolong lagi. Kalau orang kampung kan, ada duit berapa kau? Ada duit serang. Jadi dia di Makayu di mana? Masa ini masa uang kampung Pajak Baru gitu. Lari sini kan. Dia marah dengan aku setiap kali pertemuan, nanya terus. Jadi ngapa sebab? Ya itu kan urusan kamu. Nanti berjatuh tas kamu. Itu kan pribadi masing-masing. Dunia akhirat apa? Kita tidak tahu. Bicara dengan ada yang recehan, ada yang ribuan, ada yang 5.000. Yang 5.000 masih bagaimana? Kalau dia emang di situ. Kadang ditanya mau ke Sveca ada aku sama sangking. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Tapi kalau aku lebih biasa tidak boleh. Ibu membangun brand awareness di bidang jasa kesehatan. Membangun apa ya? Biar orang tuh Percaya. Iya, percaya. Percaya itu tadi yang berkumpul tadi sudah. Kita juga kan dengan orang tuh lain. Tata kerama itu dengan orang tuh beda. Jadi waktu kalau bapak tadi bersama saya, mama tidak cerewet, tidak ini kan, tapi banyak sih. Orang tak banyak. Jadi karena nurut kena itunya kadang-kadang orang tuh tidak bisa gitu. Tapi itu mulai dari pribadi kita dulu. Jadi tidak boleh kasar, jangan kayak sombong. Karena kita bantu. Iya. Aku kalau ngomong kampung aku sayang orang, aku senang orang. Masalahnya itu tadi banyak sedekah ya. Sedekah itu boleh. Doa herat ada lagi. Sebenarnya itu kali jadi apa ini kalau buka ini sebenarnya tidak sengaja. Kata aku sekolah juga tidak sengaja. Aku tahunya PK aku tamat SMA SPK dulu. Tak tahu ini karena aku diajak ngajar terus harus S1 misalnya ada SKN bukan SKN itu S1 kebidanan belum ada SKN dulu ada 4 kebidan baru 4 pendidik itu baru tapi belum sekolah itu ada S1 mesti S2 karena guru kan masih S3 tapi tidak tahu kan kayak gimana S3 besar ini kalau S3 masih start. Sekolah biar aku kan orang banyak praktek juga mereka potong ibu ya kabib potong ibu yang mereka datang sini kan mereka praktek sini kan kasih duit kan sudah kita
potong baik kata. Jadi tidak pernah keluar duit aku sekolah. Baik di UKB di Nusantara itu. Cuma yang keluar duit itu di ini, di profesi saja. Iya. Karena profesi kan duit, karena kita udah ini lagi jadi, tapi duitnya pasti kan. Kalau sekolah S1, S2, S3 itu aku ini S2 ini jadi kan ngajar di APN itu berapa duit omongan kawan-kawan tuh ya sini katanya bayarnya tidak ada. Jadi aku ini buka ini sebenarnya tidak tahu modalnya berapa kalau kira-kira itu jadi kebetulan tadi Betulan. karena kawan aku tuh dia buka baca pakainya tunjukin aku tunjuk dulu kaget berapa ada duit aku bayar jadi kalau ada duit baru bayar berapa itu duit komplit